Berikut adalah pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan kesiapan kualitas data. Yang pertama, apakah tingkat kebersihan data sudah diketahui? Apakah data cukup bersih dari sisi kebutuhan bisnis? Apakah data cukup bersih menurut knowledge worker, analis bisnis, maupun manajer bisnis yang menggunakan data yang sama? Siapa yang menentukan aturan penggunaan data dan bagaimana? Berikut adalah contoh kasus dari data quality management yang prosesnya mengikuti 4 tahapan. Yang pertama, membuat profil data yang disimpan, byte format maupun struktur file, misalnya tipe data yang berupa numerik, karakter, date atau time, panjang karakter, dan lain-lain. Tahapan kedua yaitu mendefinisikan parameter kualitas data dan syarat-syarat kualitas data yang disesuaikan dengan peraturan bisnis. Tahapan ketiga, menganalisis, mengukur, serta mengevaluasi kualitas data. Dan tahapan terakhir adalah mengawasi kualitas data. Berikut adalah contoh dari bad data yang terdiri dari misspelled data, duplicate data, dan missing data. Data profiling berfungsi untuk mengukur kualitas data, yang prosesnya adalah requirement dari kualitas data, dimensi kualitas data, business rule, metrik kualitas data, yang masing-masing harus didefinisikan terlebih dahulu. Dimensi kualitas data terdiri dari completeness, currency, conformity, duplicates, integrity, akurasi, dan lain-lain, di mana completeness merupakan nilai-nilai yang tergambarkan semua dengan atribut yang dibutuhkan, di mana persentase dari field data yang memiliki nilai. Berikut adalah contoh dari data profiling terhadap dimensi kualitas data. Yang pertama adalah profiling completeness data, seperti pada tabel berikut, dan contoh profiling konsistensi data, seperti pada tabel berikut. Berikut ini adalah cara untuk memperbaiki kualitas data. Yang pertama adalah data cleansing, kemudian disambung dengan data standardization, yang kemudian dilakukan data profiling, yang dilakukan oleh user data quality application, yang kemudian menyimpan hasil profiling dan menampilkannya pada dashboard. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data kotor, yaitu di mana data kotor dibersihkan, apakah sebelum masuk Enterprise Data Warehouse, ataukah setelah masuk Enterprise Data Warehouse, ataukah saat ditransformasikan, ataukah di antara Enterprise Data Warehouse dan Data Mart. Dilakukan secara otomatis ataukah manual, dilakukan oleh sistem, user, ataukah data quality analyst, diawasi oleh user ataukah data analyst, dan di mana data kotor disimpan. Perlu diingat bahwa data yang keluar dari Enterprise Data Warehouse adalah data yang bersih. Berikutnya adalah contoh dari standarisasi data. Pada data cleansing, data yang dianggap salah atau tidak benar diperbaiki oleh user sehingga menjadi benar. Apabila data telah menjadi benar, maka data tidak akan muncul lagi sebagai data yang salah pada proses profiling yang akan dilakukan ke depan. Kualitas data sangat identik dengan kualitas informasi. Apabila kualitas data buruk, informasi menjadi tidak akurat sehingga menyebabkan kinerja bisnis menjadi buruk. Berikut ini adalah dua hal yang perlu diperhatikan mengenai pembersihan data. Yang pertama, perbaikan bersifat jangka pendek dan mahal serta tidak mengatasi akar penyebab dari kerusakan data. Sebuah program kualitas data yang lebih ketat diperlukan untuk memberikan solusi ekonomis untuk perbaikan kualitas dan integritas data. Kontrol operasional kualitas data dalam SLA meliputi elemen data yang termasuk dalam kesepakatan, dampak bisnis terkait flow data, dimensi kualitas data tiap elemen data, ekspektasi kualitas elemen data dari setiap dimensi kualitas di setiap aplikasi, threshold yang diterima untuk setiap pengukuran, individu yang dinotifikasi jika absentansi threshold tidak terpenuhi, dan strategi eskalasi dan kemungkinan reward dan penalti jika waktu resolusi tercapai. Terdapat 3 komponen dalam data security, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang apabila tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kebocoran informasi, ketidakakuratan data, data tidak dapat digunakan secara optimal. Bahkan, sistem keamanan yang terlalu secure menyulitkan user mengakses informasi yang dibutuhkan. Berikut ini adalah aktivitas keamanan dari data. Yang pertama adalah memahami kebutuhan keamanan data dan regulatory requirement.
menentukan kebijakan keamanan data, menentukan standar keamanan data, mengelola pengguna, password, dan anggota grup, menentukan kontrol keamanan data dan prosedurnya, mengatur tampilan akses data serta perizinannya, monitor pengguna autentikasi dan perilaku dalam mengakses, klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, serta audit keamanan data. Berikutnya adalah contoh security data dari business intelligence yang terdiri dari 4 level. Yang pertama adalah level database, yang melindungi database secara umum. Level tabel, yaitu melindungi tabel mana yang dapat diakses informasinya. Level field tabel, melindungi field dalam tabel yang dapat dilihat, misalnya staf HR dapat melihat informasi personal, namun staf lain tidak diizinkan. Dan yang terakhir adalah level content field, yaitu melindungi data berdasarkan konten data, misalnya manajer hanya dapat melihat informasi untuk departemennya saja. Berikut ini adalah contoh dari Information Management Readiness Checklist, yang terdiri dari komponen kesiapan serta solusinya. Information Management adalah hal yang sifatnya mandatori sebelum mengembangkan Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence. Informasi manajemen harus dilakukan untuk level enterprise.